Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Al-Ahnaf yang ada di lingkungan Waskita Karya yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ahnaf, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pada kesempatan siang hari ini di akhir tahun 2025, mari sejenak kita manfaatkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita daripada kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin anna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala: Ala uhaddithukum hadithan laula ayatun fi kitabillahi ma haddathumuhu. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul: La yatawadda'u rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa baina as-salati hatta yusalliha. Wal ayah innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Al-Baqarah 159. Dari riwayat Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, andai kata tidak karena adanya ayat Al-Quranul Karim, maka aku tidak akan menceritakan hadis ini. Apa bunyi hadis itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, La yatawadda'u rajulun yuhsinu wudu'ahu. Tiada seseorang yang wudu lalu ia baguskan wudunya. Maksudnya wudu yang bagus seperti apa? Wudu yang dilakukan seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya wudu yang bagus. Artinya apa? Ketika pada saat wudu, maka syarat rukunnya, kemudian pada saat ia melakukannya itu, ya kan, rukun, syarat, sunnah-sunnahnya dia lakukan. Itu namanya yuhsinul wudu, orang yang berusaha untuk melaksanakan wudu yang bagus. Jadi kata Nabi, tiada seseorang yang melakukan wudu dengan wudu yang baik. Setelah itu wa yusalli as-salata, lalu orang itu salat. Salat apa di sini kira-kira? Salat sunnah wudu. Jadi habis wudu dia salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah wudu. Maka apa kata Nabi? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salat. Maka Allah akan ampuni dosa orang itu, ya, antara satu salat dengan salat berikutnya. Subhanallah.
Ini kan merupakan satu kesempatan bahwa umat Islam itu untuk mendapatkan kesempatan untuk diampuni dosanya sangatlah besar sekali. Ya. Jadi para jamaah, dari hadis ini kita memiliki satu peluang. Dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, begitu luar biasa peluangnya. Ya. Sangat besar sekali. Makanya para jamaah, dalam waktu 1 tahun ini, ya kan, 2025, berapa kali kita wudhu? Berapa kali kita salat sunnah wudhu? Ya, maka insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka Allah ampuni. Dan begitu kita tinggalkan 2025 ini, insya Allah sudah bersih dari dosa. Ya, sudah bersih dari dosa. Nah, kemudian untuk memasuki 2026, maka kita memiliki semangat yang tinggi. Kita memiliki keyakinan, ya, yang luar biasa. 2026 insya Allah lebih baik daripada 2025. Optimisme seperti inilah yang harus dibangun dalam rangka perjuangan ke depan. Kita sebagai hamba Allah, ya, situasi kondisi apapun, maka kita harus memiliki husnudzon, keyakinan yang tinggi bahwa ke depan, ya, hidup kita, agama kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, ya, kemudian sosial kita, insya Allah itu akan sangat lebih baik ketimbang apa yang sekarang ini kita alami. Ini namanya apa? Husnudzon, prasangka yang baik. Dan ini penting, Pak. Sebab apa? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Apabila hambaku itu menyangka kepadaku, aku akan menempatkan dirinya menjadi orang yang terhormat. Aku akan memberikan jalan keluar dari problem yang pernah dihadapi. Aku akan mencukupi kebutuhannya. Aku akan menjaga keselamatannya. Aku akan mengangkat derajat dan martabatnya. Apa yang kita sangkakan kepada Allah seperti itu, itulah insya Allah yang akan kita apa? Yang akan kita dapatkan. Jadi ini yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita, Pak, mengakhiri tahun seperti sekarang ini, ya 2025 sudah berat kayak begini. Bagaimana 2026? Kayaknya lebih berat lagi ini. Ya. Lah, kalau ini, Pak, yang ada dalam benak kita, kalau ini yang ada dalam keyakinan kita, Pak, maka ini nanti betul-betul akan sangat lebih berat. Para jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita punya ilmu, Pak, ya, kita dapat dari Rasulullah, kita dapat dari guru-guru kita, maka kita nggak boleh menyembunyikan ilmu itu tanpa kita berikan, tularkan kepada orang lain, sekecil apapun. Karena apa? Dalam Al-Baqarah ayat 159 Allah ingatkan, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang telah kami turunkan kepadanya daripada keterangan-keterangan yang jelas tentang syariat ajaran agama ini, ya, apabila ia menyembunyikan itu, ya, ia tidak mau untuk mengamalkan dan memberitahukan kepada orang lain, itu adalah merupakan perbuatan dosa besar. Para jamaah rahimakumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala, berkata Abu Hurairah, man tawadda'a falyastansir. Siapa yang wudu, Pak, maka hiruplah air hidung. Ya.
Istinsyaq menghirup, istinthar mengeluarkan, dihirup air hidung. Ya, ini perintah langsung dari Rasul. Jadi bapak-bapak kalau kita wudu, maka sempatkan ambil air khusus. Ya, kemudian kita hisap. Hisap secukupnya. Ya. Kemudian kata Nabi, fal yastansir, keluarkan. Ya, keluarkan. Ini banyak sekali hikmahnya. Apa yang telah kita lakukan dari sunnatul Rasul. Semua sunnah Nabi itu dari sudut pandangan agama jelas itu mendatangkan mardhatillah, keridhaan Allah. Dari sudut pandang kehidupan akan membawa manfaat. Bayangkan Pak, kalau hidung ini 5 waktu dalam sehari kita istinsyaq, insya Allah bersih. Karena apa? Dalam 5 kali ya sehari kita bersihkan. Itu yang apa? Yang wajib, belum lagi yang sunnah-sunnah. Bersih hidung kita Pak. Ketika kita berkumur, bersih mulut kita. Ini baru wudunya. Belum kadang kita ini habis makan suka sikat gigi, mau tidur sikat gigi. Betapa ajaran Islam begitu indah. Ya, untuk hubungan dengan Allah Pak, kita mau sholat, kenapa kita harus kumur? Kenapa kita harus istinsyaq, istinthar? Kenapa? Kita mau ngadep kepada Allah. Mulut kita harus bersih, hidung kita harus bersih, mata kita, telinga kita dibersihkan Pak. Subhanallah. Betapa indahnya ajaran Islam seperti ini, yang namanya wudu. Apalagi ditambah apa? Yaitu menggunakan siwak. Subhanallah. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang menggunakan batu kecil ketika ia bersih atau istinja, buang air besar, maka falyutir, ambillah batu yang ganjil. Ya, ambil batu yang ganjil. Atau paling tidak, kalau batu itu segitiga, maka gunakanlah setiap sudut, pojok pertama, pojok kedua, pojok ketiga. Ini hukumnya sunnah. Ini dulu, zaman dulu Pak. Zaman dulu orang buang air besar untuk cari air, gak kayak sekarang Pak. Apalagi di padang pasir Pak, gak ada kali, sumber mata air pun langka. Yang ada apa? Batu, ya, atau sejenis kayu. Yang penting jangan sampai bambu. Digunakan untuk apa? Untuk istinja. Selesai bisa apa? Bisa gatal. Ya. Jadi kalau menggunakan batu, 3 batu. Lalu kalau menggunakan air, kalau air susah Pak. Targetnya paling tidak memang harus bersih. Dan sekarang ini kita melihat teknologi sudah luar biasa, kebersihan sudah dijaga sedemikian rupa, ya kan? Ketika kita istinja di sana ada sabun, ya kan? Masya Allah, sudah luar biasa. Kalau dulu yang terpenting sudah bersih, ada pun bau, walaupun itu nggak bisa hilang, itu sudah tetap cukup menjadi apa? Suci. Kalau kepingin hilang baunya, ya menggunakan apa? Menggunakan alat pewangi, termasuk diantaranya sabun. Para jamaah rahimakumullah, bab al-istijmar witran. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza tawaddaa ahadukum, bila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka letakkan di hidungnya itu air, dihirup. Summa liyadusur, kemudian keluarkan.
Tapi ini Pak, kalau tidak di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan Pak, maka tidak disunnahkan kita istinsyaq dan istinsar. Enggak disunnahkan. Justru malah dikhawatirkan, malah apa? Takut apa? Takut masuk ke dalam. Makanya untuk istinsaq enggak disunnahkan. Jangankan istinsaq, kumur saja, ya kan? Sebagian ulama kalau ba'da zuhur sudah enggak disunnahkan lagi. Ya. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang menggunakan batu ketika istinja, maka gunakanlah batu itu secara ganjil, yaitu 3. Wa idza staiqadha ahadukum min naumih, bila kalian bangun tidur, falyaghsil yadahu, cuci dulu tangan. Sebelum kita wudu, cuci tangan dulu. Kenapa? Ya, kita disuruh cuci tangan qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum tangan kita ini dicelupkan di air. Kalau dulu Pak, ya kan, nggak ada tempat wudu kayak sekarang ini banyak keran-keran. Dulu pakai kolam Pak, di kamar mandi pakai apa? Kolam. Dan di situ kita kadang-kadang nggak ada pakai apa namanya sendokan, gayung, pakai cawukan tangan. Sebelum dimasukkan di situ cuci dulu. Kenapa? Nabi menyuruh seperti itu, wa fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian, kata Nabi, la yadri aina batat yadahu, kemana itu tangan selama kita tidur. Namanya tidur, tangan ini bisa pergi kemana-mana. Tangan ini bisa megang apa saja. Makanya bangun tidur kita disunnahkan cuci tangan dulu sebelum kita meletakkan tangan di tempat wudhu tersebut. Para jamaah rahimakumullah, babut tayammun, bab tentang disunnahkan untuk membasuh yang kanan-kanan dulu dari anggota wudhu, ya, wal ghusli, dan mandi, termasuk mandi Pak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah, semoga Allah meridai beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengagumi, Nabi itu selalu mengagumi anggota tubuh bagian kanan, termasuk juga ketika pakai sendal Pak. Bapak-bapak kalau pakai sendal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, kenakanlah sebelah kanan lebih dulu, jangan di sebelah kiri. Ya sepatu, ya baju, ya celana, ya kaos kaki, bahkan termasuk wudhu sebelah kanan dulu. Bahkan termasuk bapak-bapak mandi janabah atau mandi sunnah Jumat, guyur, bagian sebelah kanan dulu. Kalau kita pakai shower, maka basuh sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Jadi Rasulullah yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi, ketika saat beliau itu mengenakan sendal, sepatu, bahkan watarjulihi, kalau kita nyisir Pak. Kita ini kadang-kadang yang rambutnya panjang suka nyisir. Kalau nyisir, sisirlah sebelah kanan dulu. Mana ada Pak ajaran agama yang sampai terperinci seperti ini. Ya, subhanallah. Soal nyisir saja diatur. Sisirlah sebelah kanan rambut kita dulu. Bapak-bapak kita nyisir sebelah kanan, niatin ittiba li Rasulillah, mengikuti Rasulullah, itu ganjaran pahalanya besar Pak. Nyisir aja dapat pahala. Karena apa? Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa tuhurihi ketika mandinya, bahkan wa fi sya'nihi kullihi, setiap urusan-urusan yang Nabi lakukan kebanyakan beliau itu adalah mendahulukan yang sebelah kanan. Para jamaah rahimakumullah, jadi betapa indahnya ajaran agama ini. Mudah-mudahan Pak, ilmu yang Allah berikan kepada kita ini dapat menjadi kesempurnaan ibadah kita. Persoalan-persoalan yang kecil, ya, setelah kita tahu ilmunya, kita mendengar hadis yang Nabi jelaskan, ini nilai pahalanya begitu luar biasa besarnya Pak. Makanya Pak, untuk menghapuskan dosa saja tidak mesti kita harus pergi perang, ya kan? Tetapi wudu, ya kan? Begitu selesai wudu, netes air dari jari, keluar dosa barang itu. Netes dari dagu kita, maka keluar dosa-dosa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama dari hadis-hadis Rasulullah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami ada di penghujung tahun 2025 ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selama 1 tahun ini kami hamba-hambamu yang dhaif melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah, mengikuti sunnah nabimu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dengan kemurahanmu ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Dengan kemurahanmu ya Allah, catatlah seluruh amal kebaikan kami sebagai khazanah, tabungan yang nanti di akhirat kami akan memperoleh ganjaran pahala yang melimpah dari sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bila dalam perjalanan hidup kami ini selama 1 tahun kami pernah meninggalkan perintahmu ya Allah, meninggalkan kewajiban yang telah Engkau wajibkan kepada kami, yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, yang besar, yang kecil, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui ya Allah, semua itu karena kezaliman kami. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kekurangan kami ya Allah. Bila dalam menjalankan perintahmu ya Allah kami belum sempurna ya Allah, maka dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni para guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua sadar ya Allah bahwa Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau maha kuasa atas segala-galanya ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, kami pun sadar dalam 1 tahun ini banyak sekali dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Banyak perintahmu yang tidak kami kerjakan dengan sempurna ya Allah. Kami sadar ya Allah, pada saatnya Engkau akan menghisab semua itu ya Allah. Oleh sebab itu, hasibna hisaban yasira, hisablah kami di akhirat ya Allah dengan hisab yang mudah. Sebelum kami kembali menghadap ke hadirat-Mu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Sebentar lagi kami akan tinggalkan 2025, kami akan memasuki 2026 ya Allah. Perbaiki semua iman, Islam, akidah kami. Berikan kekuatan lahir dan batin keyakinan kami bahwa tidak akan ada yang terjadi di muka bumi melainkan dengan kudrah dan iradahmu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, kami berharap kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah dan taat dalam kebaikan untuk menjalankan perintah-Mu di tahun-tahun yang akan datang ini ya Allah. Berikan kekuatan zahir dan batin kepada kami ya Allah
untuk berpegang teguh dengan syariat ajaran agamamu ya Allah. Letakkan di hati kami mencintaimu ya Allah, mencintai Rasulmu ya Allah, mencintai Al-Quranul Karim, mencintai sesama kaum muslimin wal muslimat. Hindarkan kami dari berbagai macam musibah, wabah, bala, fitnah dan bencana ya Allah. Engkau yang maha menggenggam segala-galanya ya Allah. Hindarkan kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami dari berbagai macam kesulitan ya Allah. Hindarkan kami dari berbagai macam bencana ya Allah. Engkau yang telah menahan segala yang akan terjadi di muka bumimu ini ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.